Oke, halo, selamat malam. Apa kabar Bro and Sis, Bapak Ibu? Senang sekali kita berada di Zoom ini, bertemu di Zoom ya. Kita ada webinar yang temanya itu luar biasa banget dan saya juga menanti-nanti banget nih, apa aja sih tips-tipsnya untuk mencegah kanker sejak dini. Jadi luar biasa banget topik kita malam ini. Jadi, apa namanya, untuk webinar ini sebenarnya disiarkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara dan ditranslate ke bahasa Inggris juga. Dan kita juga ada live streaming juga di YouTube. Oke, halo untuk semua, teman-teman yang ada di luar juga. Nah, sebelum kita mulai, kita juga mau minta tolong untuk teman-teman yang di webinar ini yang hadir di Zoom, boleh dinyalain nggak, videonya biar kelihatan ganteng dan cantiknya mukanya ya. Jadi di-on kan gitu biar kita semua bisa ketemu di Zoom dan namanya itu juga bisa diganti. Jadi namanya tuh bisa dirubah jadi nama kita. Jadi kan ada Samsung apa ya, Oppo apa, nah itu bisa diganti nama kita. Jadi kita bisa lebih 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 enak ya saling kenal. Oke jadi, di sini kita luar biasa banget pada hari ini, pada kesempatan ini kita kedatangan, seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi kesehatan yang bisa memberikan tips-tips sehatnya. Jadi kita bisa, catat ya semua yang ada di webinar ini karena ini beneran penting banget buat Bapak, Ibu, Bro and Sis untuk ketahuin bahwa ini adalah salah satu, solusi supaya kita bisa sehat tanpa, melibatkan banyak obat-obatan juga dan kita bisa mencegah kanker dari sejak awal. Oke, tanpa panjang lebar kita akan mengundang sis kita yang luar biasa, yang sangat-sangat istimewa banget, Ibu Retno. Silakan Ibu Retno. Ibu Retno. Ibu Kiki, halo Bu Yes, Kiki. halo. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah baik, Wah, sehat kita ya. kita udah bisa udah menerima, udah siap menerima nih semua informasi yang Ibu akan berikan. Silakan Ibu. Menerima ya. Oke, terima Iya. kasih banget nih buat MC-nya yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Kasih kode ya karena saya Oke. ini ngomongnya sendiri. Jadi ya buat kode-kode kalau nggak tepuk tangan kasih jempol gitu ya. Jadi berasa saya nggak sendirian di sini. Kan jutaan orang nih ngeliatin. Waduh. Oke, ini MC-nya luar biasa banget. Beliau ini seorang dokter loh, tepatnya dokter gigi ya. Terima Oke, kasih tanpa Mbak panjang Retno. lebar, saya mau menyapa dulu nih buat teman-teman, brother sister, bapak ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Apa ya, hari ini saya senang banget dapat kesempatan untuk berbagi ya. Karena di sini saya sifatnya hanya sharing ya, sharing jadi bukan ngajarin gitu. Karena yang saya berikan ini adalah yang saya lakukan dan juga ada beberapa teman di sini yang juga melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk sehat gitu ya. Jadi siapa sih yang mau sehat? Pastinya kan semua mau ya. Tapi sehatnya sehat secara alami, sehat tanpa ribet gitu ya. Nah, maksudnya ribet gimana? Jadi, nggak perlu untuk, nyiapin apa yang, harus dimasak-masak, direbus-rebus gitu ya, atau buat ramuan-ramuan, enggak. Tapi ini, dengan menggunakan teknologi. Oke, tanpa panjang lebar ya, ini kan kalau untuk hari ini kan temanya tentang, apa ya tadi, cegah kanker sejak dini ya. Nah, ini oke, saya mau share dulu. Kelihatan nggak gambarnya ya? Jelas ya, tapi masih ada ininya nih. Sorry. Sebentar. Ini nggak full ya gambarnya ya? Sebentar. Oke ya, nah di sini
Oke, ini tentang cara, bukan cara ya, ini kita mau mengajak, teman-teman untuk tahu tentang cegah kanker sejak dini. Nah, di sini kita lihat ada tag, Buzzword happy, healthy, dan harmoni ya. Nah, artinya saya mau mengajak teman-teman di sini untuk selalu happy, artinya kalau kita happy, otomatis kan, akan membuat kita healthy juga. Jadi, lebih sehat gitu ya, jadi healthy artinya kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal, gitu ya, dan itu, menjadi harmoni. Oke, ini jadi bukan saya yang ini ya. Nah, ini, saya mau cerita tentang, perlindungan terbaik gitu ya. Jadi perlindungan terbaik dalam tubuh kita itu kan sebenarnya daya imun sistem kita sendiri. Seperti kita tahu kan sekarang ini, lagi musim pandemi ya, musim apa, Covid gitu ya, di mana mulai timbul kesadaran orang-orang tentang kesehatan. Nah, di mana orang-orang itu mulai, menjaga tubuhnya ya dengan, mengatur makanan, menjaga jarak, dan juga, ya terutama, dari dalam tubuh, terutama itu dari, dalam tubuhnya sendiri. Oke, sebelum panjang lebar saya mau, video ya, habis ini video ya. Ada satu video di sini, dari Dokter Bernardo. Dokter Bernardo ini dia udah 40 tahun berkecimpung di, penyakit kanker. Jadi, tanpa panjang lebar kita lihat dengar dulu ya dari video ini ya. Oke, silahkan videonya dulu. 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, and this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer is, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Oke, jadi itu kesimpulan dari Dokter Bernardo ya. Beliau bilang kalau kita mau, hidup sehat, yang harus kita lakukan adalah dengan menjaga ini, jaga pH tubuh kita. Untuk manusia yang, pH tubuhnya normal itu antara 7,35 sampai 7,45. Nah, artinya kalau di bawah itu, ini yang menyebabkan, kita sakit, gitu. Terutama kalau kita bicara kanker, itu biasanya di bawah 5 ya, bahkan, banyak yang meninggal pada saat, pH-nya tuh sampai 4, gitu. Yang kedua, itu adalah dengan menjaga tingkat oksigen dalam tubuh. Nah, tingkat oksigen ini kan, penting banget ya untuk metabolisme kita itu juga ini juga menjaga keasaman tingkat pH tubuh kita.
Dan yang ketiga, untuk membuat kita hidup sehat, itu yang penting adalah menjaga pikiran atau mind kita. Nah, ini penting banget. Katanya tuh 70% penyakit itu disebabkan tuh dari pikiran kita sendiri, gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada 10 penyakit kronis utama, yaitu seperti hipertensi, kolesterol, radang sendi, Alzheimer, diabetes, dan lain-lain ya. Di mana kalau kita lihat ini yang next-nya ya. Nah, di sini setidaknya tuh ada 80% orang-orang tuh setidaknya tuh punya satu kondisi kronis. Dan yang menariknya lagi itu 68% itu memiliki 2 atau lebih kondisi yang kronis. Oke, next. Nah, ini yang disebut tantangan kesehatan baru global, yang disebut sindrom X atau sindrom metabolik. Di sini seperti kolesterol, HDL rendah gitu ya, resistensi, trigliserida tinggi, dan hipertensi. Itu ya. Oke, next. Nah, ini resiko sindrom metabolik ini yang menyebabkan terjadinya stroke, penyakit jantung, kanker, inflamasi, hati berlemak, radang sendi, atau gagal ginjal atau Alzheimer. Oke, next. Nah, penyakit itu kalau kita tahu sebenarnya penyakit itu terus disebabkan juga dengan gaya makan kita ya, dari makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, karena kenapa sekarang ini tuh banyak orang-orang yang makan sebenarnya hanya memenuhi kebutuhan dari mulut ke leher, artinya hanya mementingkan rasa gitu ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah makanan kebutuhan sel. Nah, karena sekarang ini kan juga selain makanannya enak-enak itu tuh juga mengandung bahan-bahan tambahan ya, seperti yang pakai pengawet, pewarna, atau penyedap rasa gitu. Nah, ini makanya kita penting untuk kembali ke makanan primitif kita gitu. Jadi makanan primitif tuh istilahnya yang dari zaman dulu tuh udah dimakan ya, seperti beras, biji-bijian. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh sel. Oke. Nah, sebelum lebih jauh saya mau kasih lihat ini satu video tentang sel tubuh kita ya. Jadi silahkan kita lihat dulu. Oke. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put, insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more.
Oke. Your body is made of Oke, jadi itu ya tentang sel. Jadi, sel itu seperti kita membangun rumah gitu ya. Jadi kalau, kualitas rumahnya bagus, fondasinya bagus, otomatis rumahnya tuh jadi bagus, jadi kuat. Begitu juga dengan tubuh kita, gitu. Jadi sebenarnya, kita tuh butuh, sel kita itu butuh makanan. Makanannya itu digunakan untuk apa? Itu untuk energi ya, untuk energi di sini ada satu revolusi makanan yang disebut alpha PSP. Tentang apa PSP ini jadi, sebagai sumber energi di mana dia bisa mengaktifkan enzim, di sini dia bisa, juga menghasilkan bioenergi atau ATP. Nah, fungsinya itu untuk apa? Jadi, fungsi selnya itu, fungsi energi untuk selnya energi, sel itu tuh untuk proses pembuangan racun, kemudian, perbaikan sel, kemudian perlindungan sel, juga untuk peremajaan sel. Jadi untuk, regenerasi sel gitu ya, karena kan setiap hari ada sel-sel yang rusak, ada yang mati gitu ya. Oke, next-nya. Nah ini revolusi makanan sel murni. Jadi, di sini ada alpha PSP. Jadi alpha PSP itu apa? Ini adalah karena, satu teknologi ya, teknologi, yang sudah dipatenkan yaitu teknologi stabilisasi. Ini ya teknologi ini tuh mencegah bahan baku itu teroksidasi, mencegah kerusakan nutrisinya. Kita tahu apa yang kita makan biasanya tuh beras gitu ya, sebenarnya tuh juga udah nggak seger lagi gitu kan. Nah ini, dengan adanya teknologi ini jadi lebih lebih fresh, tetap segar gitu ya. Nah yang kedua, teknologi hidrolisis mekanis, pracerna, jadi diserap, seketika. Kenapa bisa? Karena, alfa meta ini kan memang, prosesnya itu nanoteknologi, jadi dibuat molekulnya udah, kecil sekali gitu ya. Dan ini, teman-teman jangan ngebayangin tuh kalau alfa meta tuh sebagai tepung beras gitu ya, tapi dia ekstraknya dari kulit ari beras merah. Dan itu udah, dicerna gitu gampang dicerna jadi langsung, keserap di, sel kita. Oke, next-nya. Nah, sertifikasi organik untuk, semua ya. Jadi mulai dari pembibitan, panen, proses produksi, pengangkutan dan, penyimpanan produknya itu tuh udah disertifikasi. Dan panennya tuh hanya 1 kali setahun dan, dengan melihat, keseimbangan ekologi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih ada cacing, ikan, kodok atau bebek, ini sebenarnya dia, pengendalian hama alami, jadi tanpa pupuk kimia, pestisida, atau herbisida. Oke, next. Nah, ini, pertanyaannya kenapa alfa meta itu cepat banget bisa diserap dalam 30 detik gitu ya. Nah, ini kita lihat yang hijau ini yang namanya beta glukan. Ini, glukosa yang kita makan tuh dari, kayak mie atau, nasi, singkong gitu ya. Di mana untuk diserap ke dalam membran sel ini ukurannya tuh gede-gede banget nih yang hijau. Kebayang ya, ini kan, lapisan, sel ini membran selnya ini kan lubangnya kecil-kecil. Jadi si yang hijau ini, dia untuk masuk ke dalam sel butuh 35 ATP, satuan energinya ya, untuk menghasilkan 36. Nah, artinya kan, perlu kerja keras padahal yang dihasilkan jadi sisanya tinggal 1 gitu ya. Nah, kebayang nggak? Kebayang kan kalau kita kalau makan itu jadi lemes malahan gitu ya. Nah, kemudian bedanya dengan alpha glukan, nah ini yang ada di alpha PSP, dia ini yang, warna orange untuk menyerap ke dalam membran sel ini, dia tidak butuh energi, karena langsung jeblos gitu ya. Nah ini, dia menghasilkan 36 ATP. Nah ini yang menjadikan, sel itu langsung keserap dan masuk ke dalam mitokondria dan jadi energi kita. Oke, next. Nah, jadi ya itu tadi, gambarannya kan kita di video tadi ada triliunan sel gitu ya. Ada triliunan sel dan ini, kalau kita lihat dari satu sel membentuk jaringan yang bagus, artinya dia akan membentuk organ yang bagus dan membangun, satu sistem tubuh yang bagus. Otomatis kalau selnya sehat, tubuh kita juga sehat, ya. Oke, nah aplikasi alfa meta itu untuk apa aja? Yang pastinya kan dimakan ya untuk dewasa dan anak-anak. Cuma kalau anak-anak kecil itu kan suka, susah untuk makannya, nah itu kita bisa campurkan di dalam sup, bubur, atau susu. Dan, itu juga bisa dipakai untuk, perawatan wajah atau tubuh, untuk maskeran gitu ya, atau luluran. Nah itu bagus banget untuk, regenerasi selnya gitu ya. Oke.
Nah, ini juga bagus untuk luka diabetes. Nah, kita tahu luka diabetes itu kan sebenarnya regeneratif ya. Jadi sel-selnya itu udah mati. Nah, dengan adanya alfa meta ini dia menimbulkan sel-sel yang baru. Oke. Nah, buat orang-orang yang punya tantangan kesehatan, kita anjurkan tuh untuk minum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam gitu. Dan itu konsisten tiap hari. Jadi jangan loncat-loncat sekarang minum, besok enggak, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini juga alfa meta itu membantu untuk menghindari terjadinya leaky gut syndrome. Nah, ini yang sekarang ini tanpa banyak orang sadar ya, leaky gut syndrome itu apa sih? Ini istilahnya tuh kebocoran usus gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan kalau yang sebelah kiri ini kan rapet-rapet gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini tuh udah bocor, istilahnya tuh kuman atau virus ini bisa masuk ke dalam peredaran darah kita. Nah, ini akhirnya yang menyebabkan inflamasi, autoimun dan malabsorpsi ya. Jadi, makanan itu tidak diserap secara baik oleh, tubuh kita. Oke. Nah, yang, kedua, kita butuh perlindungan tubuh. Kalau tadi, alfa meta itu untuk membangun tubuh, nah ini kita perlu untuk satu perlindungan tubuh kita dari serangan virus, kuman, bakteri, dan segala macam ya. Oke. Nah ini, Phytomax itu apa? Itu dibuat dari fitonutrien. Berbeda ya dengan vitamin ya. Nah kalau fitonutrien itu tuh senyawa metabolik, primer dari tanaman. Dia itu, dari bahan-bahan alami dari tanaman. Fungsinya apa? Nah kalau tanaman itu kan sebenarnya juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Nah kalau kita lihat, oke. Kalau kita lihat nih untuk, contoh misalnya nih tanaman alpin, yang bisa bertahan di ketinggian yang sangat tinggi itu, pada ultraviolet yang kuat gitu ya. Dan untuk tanaman yang luka dia bisa, penyembuhan diri. Jadi, self healing-nya itu yang, diharapkan juga, diserap dengan tubuh kita, jadi kita juga punya self healing yang, bagus gitu ya. Oke, nah, fitonutrien itu efeknya tuh untuk apa aja? Nah, ini untuk aktivitas antioksidan, terus meningkatkan kekebalan tubuh, untuk antimikroba, anti tumor, enzim metabolik, dan lain-lain. Oke, nah next-nya, bagaimana untuk mendapatkan, fitonutrien ini? Ya artinya dalam makanan yang kita makan ini, dari sayur-sayur dan buah-buahan. Tapi kenyataannya itu, banyak orang yang seperti ini nih, 74% itu tidak cukup makanan yang berwarna merah, 76% yang berwarna ungu, 80% warna kuning, dan seterusnya ya, ada yang, warna hijau, juga warna putih. Padahal warna-warna ini yang dibutuhkan dalam, tubuh kita. Oke. Oke, nah itu rekomendasi dari WHO kita tuh harus makan, minimal 400 gram per hari. Nah untuk makan seperti itu kan, brother sister kira-kira mau nggak ya? Kalau saya sih nggak mau ya segitu banyak gitu ya. Nah di sini kita ada satu teknologi yang disebut advanced biotechnology. Jadi bagaimana kita mendapatkan fitonutrients itu, yaitu dengan, Phytomax ini, yang diproses secara fermentasi bakteri yang menguntungkan. Artinya nggak ada zat-zat tambahan atau aditif, yang kimiawi itu juga, bisa, mengganggu kesehatan kita gitu. Nah ini juga bebas proses kimia dan senyawa pracerna yang siap masuk, siap digunakan. Oke. Nah jadi, dengan Phytomax ini semua warna ini udah kecukupan, gizinya, nutrisinya tuh udah bagus gitu ya. Jadi udah melengkapi, 400 gram kebutuhan, sayur buah-buahan kita, terus juga bervariasi dari warna-warna ini, dan ini juga balance dari, seimbang, kebutuhannya tuh seimbang. Dan cara penggunaannya gimana? Nah ini, cukup, dalam bentuk cairan ya atau tetesan gitu ya. Nah ini kalau contohnya seperti ini. Nggak kelihatan ya. Nah, jadi tinggal diteteskan di dalam gelas, itu tanpa rasa, tanpa bau, dan tanpa warna. Jadi untuk yang anak-anak khususnya yang susah makan sayur, wah ini enak banget gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini yang disebut, to be strong lifestyle. Jadi kalau kita bicara alfa meta tadi, dia untuk membangun, sistem tubuh kita, nah Phytomax itu tuh untuk pelengkapnya, gitu ya. Jadi untuk proteksi kita, jadi saling melengkapin, gitu ya. Oke. Nah
Nah, siapa aja yang minum Alpha Meta dan Vitomax ini, nah itu mulai dari janin. Jadi masih dalam masa kehamilan, terus untuk anak-anak, terus juga remaja, juga dewasa dan orang tua dan orang-orang yang sakit. Karena ini bagus banget, dia bagus banget untuk recovery ya. Jadi membantu recovery tubuh kita tuh cepat kembali sehat dan proses pertumbuhannya bagus. Oke, nah yang berikutnya saya mau cerita tentang tadi kan kita bicara sehat ya, kita juga butuh lingkungan yang bagus, juga air yang bagus. Nah, di sini kan kita lihat kalau idealnya kita tinggal di satu tempat yang bebas dari radiasi. Radiasi IMF. Nah, itu salah satu polusi yang tanpa sadar sekarang dialami oleh banyak orang ya, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Oke. Nah ini kalau kita lihat, ini yang warna-warni ini nih bukan pelangi ya, tapi ini, gelombang yang tertangkap oleh, kamera khusus, di mana kalau kita bicara gedung putih, ini kan banyak sinyal-sinyal ya. Nah itu juga terjadi di sekitar kita. Memang kita nggak bisa lihat. Nah kalau contohnya kayak di Sutet ini, radius berapa kan, berapa meter kita nggak boleh ada kegiatan gitu ya. Oke. Nah, next. Nah, kita lihat, WiFi, nah itu, anak kecil itu mengabsorb, radiasinya itu lebih besar daripada orang dewasa. Tapi jangan salah, orang dewasa itu, penggunaan gadgetnya lebih besar ya. Dan kita lihat nih anak-anak mulai dari lahir itu udah, dikelilingi oleh, gelombang-gelombang elektromagnet. Oke. Nah, kita lihat di sini ada, live blood test. Jadi ada seorang, dokter ya, Dokter Magda Hafaz dari, Kanada. Beliau ini nah teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ya, beliau ini banyak, mengadakan penelitian, tentang bahaya radiasi, radiasi IMF ya terhadap tubuh kita. Nah beliau sendiri, mengetes dirinya sendiri ya dengan, tes darah. Jadi diambil darahnya dicek di bawah mikroskop. Nah di sini kita lihat kalau darah yang normal, yang bagus itu sebenarnya, berpisah-pisah ini ya, berjauhan gitu ya, kayak kita sekarang social distancing gitu ya. Nah, ini kalau kita di depan komputer 70 menit, nah ini kondisi darah kita tuh kayak gini gitu, jadi mulai merapat gitu ya. Nah ini kan 70 menit, tapi bayangin ini 10 menit hanya dengan mobile phone. Artinya kalau mobile phone ini penelitiannya 2009. Artinya kalau sekarang dengan smartphone ini akan lebih, bahaya lagi ya. Apalagi dengan perkembangan sekarang ada, 3G, 4G, bahkan, nanti mau 5G gitu. Nah kondisi darah kental ini ada di orang-orang yang mengalami seperti, diabetes atau kolesterol atau yang, menderita kanker. Oke. Nah next. Nah, jadi, dengan adanya itu kita nggak takut ya, karena sekarang, ada satu teknologi dari Jerman ya yang, disebut tadi Alphaspin gitu. Nah, Alphaspin itu apa, bentuknya seperti kaca ini, memang kelihatannya seperti kaca aja gitu, tapi sebenarnya ini teknologi tinggi. Kalau kita lihat WiFi atau, semua yang, sistemnya wireless ya tanpa kabel, itu kan kita nggak bisa ngerasain ya, nggak bisa ngerasain gelombang yang bertabrakan sana sini gitu. Nah gelombang itu tuh yang, berakibat, tubuh kita nggak harmonis, yang membuat darah kita tuh tadi saling berdempetan tadi. Nah dengan adanya alpha spin dia bekerja secara, berlawanan dengan jarum jam. Kita lihat di sini berputar ya seperti tornado. Nah jadi, alpha spin ini dia melindungi kalau satu ini dia melindungi, radius 2 meter sekitar kita. Oke, nah bagaimana kalau ada, di ruangan yang besar, oke, nah di ruangan besar ini kita bisa pasang 4. Nah ini bisa melindungi, satu ruangan yang sangat besar ya. Jadi orang-orang yang di dalam kotak ini ya, kalau kita buat, bentuknya kotak ini, dia terlindung dari, bahaya radiasi IMF. Oke. Nah ini saya mau menunjukkan satu live blood test ya. Ini jadi ini dari orang yang, volunteer ya, kita lihat bisa di-stop dulu ya. Jadi di sini kita lihat kan darahnya ini bergerak pelan gitu ya. Darahnya ini pelan-pelan dan ini yang hijau ini yang, ini bukan pulau ya, teman-teman. Nah ini
ini jadi sisa-sisa makanan, sari makanan tuh yang nggak terserap sama sel tubuh kita. Nah ini yang nantinya itu akan menjadi plak, jadi toksin di tubuh kita yang akhirnya menjadi penyakit gitu ya. Oke, next-nya. Nah setelah digunakan Alpha-Spin sekitar 10 menit, kita lihat perubahannya. Nah, darahnya ini lancar banget. Nah, kita lihat ya, kalau darah lancar seperti ini artinya makanan, oksigen itu sangat mudah dibawa oleh tubuh dan kotoran-kotoran yang tadi ya, yang toksin-toksin itu tuh akan terbuang gitu. Oke, nah ini kan kondisi pada orang yang sehat ya, kelihatannya sehat gitu ya. Oke, next-nya. Nah, ini ada satu lagi live blood test. Nah, ini contoh orang yang berisiko stroke atau kalau kanker kolon ya, kanker di perut ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan pelan banget ya sel-selnya ini ya. Sebentar sebelum sebelum di ini, jadi sel-sel sorry. Jadi tadi yang sel sebelumnya, nah ini bisa di sebentar ya. Nah, jadi kita bayangin, ini kan kita bicara kanker ya. Jadi kalau kebayang nggak sel-sel tadi ini nggak bergerak bebas, artinya bisa nggak suatu saat ini terjadi mutasi gitu kan. Nah kalau mutasi jadi sel kanker, nah ini dia akan akan bertambah banyak. Bisa tumor atau tumor itu kalau masih jinak ya, tapi kalau dia mengganas itu akan jadi kanker. Nah artinya kalau sel-sel ini bertambah banyak, nah ini yang bahaya gitu ya, itu yang jadi kanker. Nah kalau kita bicara orang yang sakit kanker, dia akan menjalani proses radiasi atau kemoterapi. Nah kebayang nggak kalau diadakan kemoterapi seperti itu, dia akan merusak sel-sel baiknya juga gitu. Nah, artinya kita butuh yang tadi itu untuk mengejar pertumbuhan sel-sel yang baik tadi, kita butuh alfa meta. Jadi alfa meta itu mempercepat regenerasi sel yang baik. Jadi dia akan balapan dengan sel jahatnya gitu ya. Nah, selain itu dia dengan adanya alpha spin tadi itu membuat metabolisme atau aliran darahnya itu jadi lancar. Oke, bisa dilanjutkan ya. Jadi sesudah pakai alpha spin tadi atau alpha meta tadi, kondisi darahnya itu akan jadi lebih bagus gitu ya. Nah, ini kita lihat sebentar lagi. Nah, seperti ini. Jadi darahnya lancar. Kebayangnya kalau darahnya lancar, ini akan mempercepat recovery. Memang untuk orang-orang yang sakit itu nggak cepat prosesnya, butuh waktu gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada dari WHO ya, ada statement dari WHO bahwa WiFi, radiasi WiFi itu salah satu possible cancer causing agent. Jadi salah satu yang men-trigger sel kanker yang ada di tubuh seseorang itu menjadi aktif. Oke. Nah, selanjutnya kita juga butuh air minum ya, air minum yang disebut living water. Living water itu apa sih? Jadi air hidup itu tuh nah ini berdasarkan bukunya Masaru Emoto ya. Jadi penelitian oleh Masaru Emoto, dia bilang kalau air itu sebenarnya hidup. Nah di sini ini ada kristal yang bagus ini air-air yang ada di pegunungan atau air-air yang di tempat-tempat suci. Seperti misalnya di air Zam-Zam atau air di Lourdes gitu ya. Nah ini punya kadar oksigen yang tinggi. Dia membawa energi positif untuk sel dan mudah diserap sel. Nah, sedangkan kalau air mati atau dead water itu kadar oksigennya rendah, nggak bawa energi positif dan jadi nggak mudah diserap sama sel. Gitu. Nah, oke, kalau bicara air, nah air itu tuh juga terekspos juga dengan adanya IMF ini, elektromagnet. Kita lihat ya, ini air yang kena microwave, deket microwave gitu ya, TV, komputer atau ponsel. Nah, dia molekulnya berubah jadi berantakan. Nah, ini yang tadi disebut air mati. Jadi tidak gampang diserap sama sel. Oke. Nah, dengan adanya alpha-spin ini, itu dia bisa merubah yang namanya dead water itu jadi living water. Jadi airnya hidup dan itu bagus banget buat tubuh kita ya. Oke, nah ini juga sama. Jadi ini dia membentuk beautiful hexagonal crystal. Jadi kristalnya tuh kalau kita lihat di bawah mikroskop jadi bagus.
Oke, nah ini bagaimana penggunaannya, itu bisa kita, rendam ya di dalam, jar ini, atau hanya buat sebagai tatakan tatakan gelas atau tatakan, air ya, apa, botol ya yang berisi air. Nah ini airnya juga udah langsung berubah menjadi heksagonal. Oke, nah selain itu kalau 4 alphaspin ini bisa ditaruh di pojok-pojok tempat tidur. Nah, buat orang yang sakit ini bantu banget untuk recovery atau kalau kita taruh di ujung-ujung, rumah kita gitu ya. Oke, selain itu, bisa dipakai juga untuk, nempel terus ya di badan seperti ini atau kita untuk pakai, handphone atau, dekat komputer, walaupun tanpa bersentuhan dengan badan kita. Oke, ini juga bisa dipakai untuk makanan dan minuman, dan meningkatkan kualitas dan rasa makanan minumannya ya. Oke, nah selain itu juga untuk, cuci buah-buahan, sayur, nasi, juga makanan di dalam kulkas. Ini juga menghilangkan bau di dalam kulkas gitu ya. Oke, nah selain itu, nah ini buat ibu-ibu nih, kaum wanita, ini, bagus untuk, kecantikan ya, untuk perawatan tubuh itu juga sangat membantu menghilangkan kerutan. Nah ini proses treatment-nya 4 hari. Percaya nggak? Karena, di bawah kulit kita itu kan juga ada, cairan ya. Nah ini yang membuat cairan di daerah itu, nggak kering gitu ya. Nah akhirnya tubuh kita tuh jadi lembab. Oke, nah ini juga untuk terapi kesehatan, itu bisa direndam di kaki gitu ya, atau kita masukkan ke dalam sprayer. Kita untuk, mata, untuk, bagian-bagian sakit gitu ya. Oke, next-nya, ini juga bisa untuk, terapi, ya macam-macam ya, refleksi dan terapi, kita bisa gunakan senter juga di sini. Oke, nah untuk mandi juga. Nah kebayang nggak kita mandinya dengan, living water. Karena kalau untuk beli living water ya air heksagonal tuh mahal sekali. Dan di sini untuk orang-orang yang menderita kanker ini juga bisa dipakai untuk mandi. Oke, nah ini juga bisa buat hemat bensin, dipakai untuk, tanaman, juga untuk, binatang, misalnya untuk di akuarium gitu ya. Nah, oke, nah ini yang perlu diperhatikan, Alphaspin ini nih bukan alat medis ya, teman-teman. Ya, jadi dia bukan untuk menterapi atau, mendiagnosa satu penyakit. Tapi ya seperti yang tadi udah dijelaskan, Alphaspin ini membantu kita untuk mengharmonize tubuh kita tuh dari, gelombang-gelombang radiasi gitu ya. Jadi, self healing kita sendiri, jadi tumbuh, lebih maksimal. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan oleh, Dokter Bernardo, yang pertama kan tadi tentang, pH ya, pH tubuh kita, asam basa gitu ya. Kemudian, dari itu dibantu dengan, Alpha-Meta tadi, makanan, kita gitu ya. Nah, terus juga, tentang oksigen dan yang ketiga itu adalah mind itu pikiran. Nah, kenapa kita butuh satu komunitas, komunitas yang positif dan suportif. Karena sekarang ini kan kita kalau, sendirian, kita tuh nggak ada teman tuh akhirnya kita, sering terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Nah, seperti berita-berita hoaks atau apapun lah ya yang membuat kita tuh akhirnya, istilahnya tuh baperan gitu ya. Nah, itu yang membuat, tubuh kita, imun sistem kita tuh juga menurun. Nah, dengan adanya komunitas positif suportif ini, kita tuh jadi ingat, pada saat kita down, pada saat ini, nah ini kita ada satu komunitas namanya Freedom Fitness Global yang membantu kita untuk tetap istilahnya tetap positif terus ya, gitu. Nah, jadi dengan adanya yang, telah saya jelaskan ini, keinginan kita untuk selalu happy, selalu healthy dan harmoni, dan ini, bukan, kita aja ya, nah ini sifatnya global dan itu bisa kita rasakan bersama-sama. Oke, nah itu dari sharing-nya ya, jadi secara teorinya lah ya. Nah, itu kan, eee, yang, kita alami ya, maksudnya untuk yang sehat gitu ya, siapapun bisa merasakan hal ini. Nah sekarang saya mau undang, nggak mau sendirian ya di sini ya, saya mau undang, eee, rekan saya yang sudah mengalami tantangan kesehatan ya. Jadi ada 2 orang ini ya, brother sister saya. Yang pertama ini, Sis Hera. Sis Hera, where are you? Sis Hera di mana ya Halo, kelihatannya? Halo hai Sis Sis Hera. Retno, kelihatan Kak Halo, saya. kelihatan ya sekarang ya. Nah Sis Hera ini kayaknya cerah banget nih hari ini.
tetap bugar, sehat gitu ya. Nah, apa kabar sis? Baik, Baik ya. Nah, baik. saya pernah dengar nih ya, kalau si Sera ini kan pernah ngalami tantangan kesehatan ya. Apa ya, waktu itu kista tiroid ya. Ya, Kista tiroid di leher. ya, Setahu saya sih kista itu biasanya di daerah reproduksi, ternyata itu bisa di mana-mana ya. iya. Bisa di mana-mana. Oke. Nah, si Sera bisa cerita ya, apa aja sih yang dialamin waktu ngalamin tantangan ini itu? Oke, Ya, silakan oke. sis. Oke, thank you buat waktunya. Halo Bapak, Ibu, brother, sister semua, dimanapun, maupun yang ada di Zoom atau di YouTube, thank you saya dikasih kesempatan sama Ibu Retno untuk boleh testimoni ya, karena produk-produk yang baru saja Ibu Retno sharingkan itu sangat bagus karena berguna sekali buat saya gitu ya. Waktu tahun 2016, saya itu ada kista di tiroid, tapi saya nggak tahu gitu ya. Jadi waktu itu ada benjolan di leher saya di 2016. Karena benjolannya nggak jadi besar, jadi saya anggap sepele gitu ya. Saya anggap pikir, udahlah nggak kenapa-napa. Tapi pas waktu 2018, kok saya lihat udah mulai ada jendul gini ya di sini, kok kelihatan ya. Akhirnya saya bilang sama suami saya, udah deh ya kita ke dokter aja ya, periksa ya gitu ya. Pas diperiksa, dokternya saranin gini, Bu, gampang Bu, Ibu makan aja ganggang laut, katanya gitu kan ya. Terus saya coba tuh makan ganggang laut. Pas udah minum, udah makan pakai sup segala, kok ini enggak berkurang-kurang ya benjolannya. Nah, waktu di 2018 itu yang luar biasa itu membesar. Nah, saat itu membesar, saya kan udah mulai langsung, kenapa ya? Kok ini jadi gede ya? Akhirnya saya pergi ke dokter ya, salah satu profesor yang ahli kelenjar. Nah, waktu konsultasi sama profnya pas diperiksa cari range segala macam deh, pokoknya di biopsi gitu, dia bilang gini, nih kamu harus bersyukur nih hasil tes kamu ini bukan cancer, dia bilang gitu, tapi ini kista di tiroid kamu, cuma nggak apa-apa, nanti sekarang saya sedot, nanti paling kamu datang lagi 6 bulan kemudian katanya. Percaya nggak sih Bapak Ibu, saya datang nggak nyampe 6 bulan, 2 minggu saya udah datang lagi. Terus setiap 2 minggu saya udah datang lagi gitu ya, disedot lagi, karena itu membesar terus gitu. Nah, waktu itu akhirnya dokternya bilang gini, karena yang terakhir itu infeksi parah. Nah, waktu itu saya ingat sekali, waktu saya malam-malam demam ya, demam karena kan peradangan kan infeksi ya. Jadi waktu demam itu kakak saya datang, dan kakak saya itu langsung pakaikan Alphaspin itu diulang-ulang gitu loh di air, diulang. Jadi Alphaspin ini kan dia ada bolongnya ya, lakukan diulang itu waktu saya lagi demam ya, dan besoknya saya ke dokter. Akhirnya ya waktu itu dokternya bilang gini, Bu, udah deh Bu, langsung aja saya alihkan ke dokter bedah ya, tinggal diangkat aja itu beres gitu. Tapi ada satu kalimat si dokter yang ngomong gini, apa ya yang buat kelenjar ibu itu aktif? Coba ibu pikirin deh, ibu makan apa ya? Itu sejak saat itu jadi kayak masuk di hati saya gitu loh, apa yang saya makan ya gitu. Jadi waktu ketemu sama dokter bedahnya udah langsung, ya udah kita atur aja waktunya kapan gitu ya untuk dioperasi. Tapi ya saya bersyukur banget ya, Tuhan tuh baik banget. Waktu saya keluar dari prakteknya itu dokter, ada satu teman saya dokter, dia telepon saya, dia bilang gini, apa katanya dokter itu gitu ya. Terus saya bilang ya itu disuruh diangkat, enggak, gini Bu, Ibu stop dulu semua obat dokter ya, Ibu hanya fokus alfa meta dan alphaspin. Percaya nggak Bapak Ibu waktu itu, padahal nih si dokter T gitu ya. Dokter T ini saya yang jelasin ke dia Alphaspin, Alpha Meta. Saya ngomong sama dia ketemuan sampai 5 kali Alphaspin, Alpha Meta, cerita gitu ya. Malah dia yang sekarang ngomong sama saya gini, sekarang Ibu stop dulu tuh semua obat dokter. Kita lihat dalam 10 hari hanya fokus Alphaspin seperti yang Ibu anjurkan, diulang-ulang-ulang. Jadi saya langsung tuh minum ulang-ulang, karena biasanya ini saya taruh di atas galon. Tapi rupanya Bapak Ibu, waktu saya taruh dengan diulang-ulang, itu membantu untuk menambah pH-nya ya. pH-nya menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi pas waktu dalam 10 hari itu, saya minum Alpha Meta sampai 4-5 kali satu hari, dalam 10 hari nih ya. Terus udah gitu saya minum semua, setiap kali minum saya minumnya air Alphaspin yang diulang-ulang tadi. Dan percaya gak sih, saya waktu datang ke dokter itu, benjolan saya hilang.
Benjolan saya hilang total dan itu tanpa operasi dan yang luar biasanya gini, saya ingat gini. Waktu si profnya bilang, Bu, coba perhatiin Ibu makannya apa? Ada sesuatu nggak yang Ibu makan? Nah, ada dokter yang menyarankan saya untuk stop dulu dan fokus ke alpha metalfaspin. Dia ngomong gini, Bu, coba stop dulu teh sama kopi dalam 10 hari. Saya ingat ini, brother sister, waktu teman-teman saya presentasikan yang tadi Ibu Retno bagikan, yang Dokter Bernardo itu kan dibagikan bahwa ada asam basa makanan gitu ya. Dan saya lihat, oh iya ya, jangan-jangan tubuh saya terlalu asam ya. Alhasil waktu saya stop dulu ya, sampai tubuh saya asam basanya dinormalkan melalui alfaspin dan sel saya dibenarkan melalui alpha meta, itu amazing banget. Sampai sekarang tubuh saya sehat dan yang luar biasa, saya ketemu alfaspin alpha meta ini membuat tubuh saya tuh jadi stabil sehingga nggak muncul kista yang macam-macam gitu loh di mana-mana di tubuh saya gitu. Gitu Mbak Retno. Iya, berarti istilahnya kalau hanya dengan obat aja tuh nggak memecahkan masalahnya ya, masalahnya bukan di situ ya, tapi ya balik lagi yang tadi dijelaskan tadi tentang keseimbangan asam basa, terus pH-nya gitu, oksigennya gitu ya. Iya, yang Oke. saya senang gini, kalau kita pergi ke dokter kan biasa misalnya sakit, oh ya udah dioperasi, dibedah, atau misalnya dikasih obat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita, yang saya lihat dengan saya minum alfaspin alpha meta ya, itu membuat sel saya kan bagus. Sehingga yang seperti itu tuh nggak muncul lagi kan, yang saya harapkan kalau orang-orang kan maksudnya kalau mereka udah dioperasi bisa muncul lagi kan di mana-mana gitu kan benjolannya. Tapi kan kalau misalnya tubuh saya sehat, sel saya bagus, pH saya balance, itu membuat tidak terjadi macam-macam lagi gitu loh di dalam tubuh. Itu yang amazing. Iya, iya menariknya kan kebanyakan kalau disuruh operasi, diangkat gitu ya benjolannya tuh seringkali tuh tumbuh lagi. Jadi intinya tuh nggak memecahkan masalahnya ya. Yes. Oke, ini menarik banget nih pengalamannya Bu Hera ya. Pasti teman-teman buat yang mengalami dan ternyata kan kalau kita bicara kista itu sebenarnya tumor tapi bisa jinak, bisa kalau didiemin bisa ganas juga ya. Iya, benar sekali. Oke, nah itu dari Sis Hera. Nah sekarang ada yang menarik lagi nih dari brother kita Bro Firdaus. Tapi sebelum saya undang, saya mau tunjukin dulu video perjalanannya ya, perjalanan. Ini boleh dibilang perjalanan spiritual juga nih, Bro Firdaus. Nanti bukan akan bercerita lebih banyak juga gitu ya. Oke, bisa di-share dulu ya video dari Bro Firdaus ya. Oke, luar biasa ya perjalanannya ya dari Bro Firdaus ini. Jadi Bro Firdaus ini saya kenal beliau ini sebelum sakit gitu ya. Jadi sebelum sakit kita udah kenal, jadi pada saat sakitnya itu ya sempat itulah jadi didokumentasi gitu ya perjalanannya. Nah Bro Firdaus ini
awalnya itu kan memang bekerja sebagai karyawan ya. Nah ini suatu saat tuh bulan Juli tahun 2015 tuh terdeteksi kanker. Nah buat lebih lengkap ceritanya nih saya undang di sini Bro Firdaus ya. Ya Bro silahkan. Halo Bro, saya ngelihat Halo. ini beda banget ya. Beda banget dari yang video-video tadi ya. Iya. Bisa yang tadinya 70 kilo ya Bro ya, awalnya 70 Iya. kilo turun sampai berapa tuh? 28 kilo, hampir 30 kilo ya. Iya. Nah, Hampir Bro 30 kilo. bisa cerita nggak tadi kan awal dideteksi kanker itu kan bulan Juli ya, Juli 2015. Iya, bulan Juli. Nah, itu kan belum ketahuan kankernya kanker apa. Nah, terus perjalanannya gimana nih? Ayo Bro bisa cerita ya. Oke, terima kasih Sis Retno dan kawan-kawan. Salam. Awalnya saya kena cancer itu tadinya sih sakitnya sih sebenarnya dideteksi bukan cancer karena saya sakitnya itu sebenarnya demam berdarah. Tapi kok demam berdarah bisa kena 2 kali dalam 1 bulan. Jadi ternyata begitu dicek lebih dalam lagi ternyata darahnya itu diacak-acak Bu, gitu loh. Jadi pada saat itu saya dirawat di rumah sakit itu 2 minggu, lalu saya merasa meraba-raba ada benjolan di sekitar pusar Bu, di sekitar perut, gitu loh. Di sekitar perut, lalu saya infokan ke dokter, lalu di CT scan ternyata saya divonis 2015 itu yang dirasakan gitu. Lalu saya dirujuk ke RSCM, tapi pada saat itu saya nggak langsung mau kemo karena yang saya dengar dari kawan-kawan katanya kalau kemo itu sangat berbahaya katanya. Terus banyak teman-temannya yang kalau nggak kuat fisiknya atau apa ngedrop bisa lewat. Nah, pada saat itu saya memang tidak langsung di kemo, saya mengikuti alternatif. Jadi alternatif itu selama saya jalani alternatif itu selama 2 bulan. Ke mute ya. Bro Firdaus ke mute, suaranya mati Bro Firdaus. Tidak bergairah gitu loh. Terus berat badan berangsur-angsur turun. Lalu saya ditelepon dihubungi oleh Ibu Herma. Bu Herma menyampaikan bahwa Fir, coba Alpaspin sama Alfameta. Siapa tahu dengan kamu pakai ini, kamu bisa ikuti itu kemo gitu loh. Jadi Alfameta ini tadinya saya sih nggak ini ya Bu ya, nggak yakin gitu loh, karena saya kan melihat harganya mahal. Pada saat itu saya nggak punya uang gitu loh. Lalu saya diajak ke simposium dan langsung melihat sendiri dan saya melihat langsung saya tertarik dan pada saat itu saya langsung ambil yang Diamond Force-nya Bu, yang 5 Alpaspin. Walaupun saya harus jual mobil. Gitu loh. Setelah saya punya Alpaspin, disitulah saya beranikan diri untuk kemo. Tapi pada saat kemo itu memang saya sudah dehidrasi. Berat badan saya sudah 42. Tapi dengan bantuan dari Alfameta itu membuat daya tahan tubuh saya kuat. Naik ya. Iya. Dengan saya minum Alfameta sehari 3 kali sehari, itu membuat daya tahan tubuh saya kuat dalam menghadapi kemo. Jadi tetap dijalanin ya, kemo, proses medis tetap jalan, tapi disupport sama Alfaspin, Alfameta ya. Dan itu jadi 5 Alfaspin tadi dipakai buat apa aja tuh? 4 untuk. Ya, saya buat kuantum. Jadi pada saat saya di rumah sakit, saya bikin kuantum, gitu loh. Saya bikin kuantum, terus yang Alpaspinnya itu
saya taruh ditempel bagian yang sakit. Benjol, yang bagian yang bengkak. Dan yang lebih hebatnya lagi, Bu, setelah saya hampir 1 bulan dirawat di RSCM, kan saya kan kemo 8 kali, Bu ya. Saya kemo 8 kali, terus di akhir kemo itu saya disuruh apa namanya, cek tulang sumsum. Nah, jadi akan dicek apakah ada penyebaran apa tidak terhadap kanker itu. Dan itu hebatnya lagi, itu luar biasa pertolongan Tuhan, dengan adanya Alphaspin itu negatif, Bu, hasilnya. Dari hasil yang dicek itu. Nah, itu selama proses itu selama proses medis itu tuh apa yang dirasain gitu? Biasanya kan orang habis di kemo gitu kan suka mual, muntah segala macam. Ini gimana? Kan tadi juga beratnya banyak banget tuh, sampai 30 kilo kurang ya? Iya. Jadi saya pakai strategi begini, Bu. Jadi pada saat saya kemo, sebelum saya kemo itu saya minum Alphameta dulu, Bu. Jadi sebelum saya di kemo, saya minum Alphameta 2 kali, gitu loh. Jadi setelah saya minum Alphameta, saya di kemo katakanlah jam 2 pagi, lalu jam 4 pagi saya selesai kemo, besoknya itu bukannya saya sariawan, hilang nafsu makan, ternyata malah nafsu makan yang ada, malah sebaliknya. Malah makannya gitu banyak ya? Ya, bahkan tetangga kami itu yang sesama cancer itu nggak percaya gitu loh, kok Pak Fir habis kemo malah nafsu makan, sedangkan teman-teman yang lain itu, yang satu kamar itu, ada yang sariawan, ada yang muntah-muntah, ada yang nggak mau makan sama sekali, gitu loh. Jadi ngerasa happy aja ya dengan tantangan sakit ini, tetap bisa makan, bisa malah banyak ya. Dan ini kalau saya lihat ini pertambahannya tuh luar biasa juga gitu. Jadi kalau saya simpulkan tadi yang diceritakan tadi ya, jadi kan setelah divonis nggak langsung medis ya karena takut ya. Nah itu berat badannya turun malah setelah alternatif ya. Alternatif. Dan saya lihat nih setelah alternatif itu saya nggak kenal Alphaspin sama Alphameta sama sekali. Jadi baru 2 bulan kemudian baru. Setelah saya kenal Alphameta, Alphaspin, saya memberanikan diri untuk kemo. Gitu ya. Dan akhirnya dengan kemo bisa dinikmatin lah ya, bisa dinikmatin dan berat badannya kembali. Nah terus tentang penggunaan obat nih, sampai sekarang masih minum obat nggak dari dokter? Enggak sama sekali. Saya sekarang itu saya minum air Alphaspin yang disuling sama Alphameta. Gitu ya. Nah jadi ya kembali ke berat normal. Jadi kalau saya lihat tadi sekitar jadi kalau dari awal divonis sampai sembuh lah ya, itu kira-kira berapa lama ya? Tadi kan berarti Juli 2015, terus 2017 ya tadi foto keluarga tadi ya. Berarti sekitar 2 tahun ya? Iya, setahun 2 tahun lah. Wow. Iya, Alhamdulillah cepat banget. Sekali, alhamdulillah. Jadi pada saat saya di CT scan itu kansernya sisa 0,225 lah. Oke, dan sekarang kondisinya bebas dari obat dan bisa beraktivitas kemana-mana ya, kembali sehat ya. Sampai sekarang pun saya masih menggunakan Alphaspin di pinggang dan nggak akan lepas itu sampai kapan. Gitu. Jadi terima kasih banget untuk Alphaspin dan Alphameta. Oke, nah itu brother sister, jadi luar biasa ya pengalaman Bro and Sis saya, Sis Hera dan Bro Firdaus yang udah mengalami tantangan kesehatan yang seputar ya itu tadi yang kita bilang cancer ya. Jadi bagaimana mencegah lebih awal. Nah itu kan, nah ini ada yang mencegah, ada yang udah terjadi gitu. Jadi dengan terjadi seperti itu, buat kita tuh juga tetap optimis gitu ya bahwa kanker itu tuh sebenarnya bisa sembuh dengan artinya tetap menjalankan proses medis juga dibantu disupport dengan produk-produk yang tadi gitu ya.
Oke, jadi kesimpulannya nih, kesimpulan dari pertemuan kita malam ini, itu kan tadi kembali lagi yang disebutkan oleh Dr. Bernardo. Jadi untuk sehat kita harus tetap jaga tingkat asam basa tubuh kita, tingkat oksigen di tubuh kita, dan yang paling penting adalah mind, gitu ya. Jadi beruntungnya juga tadi Bro Firdaus juga punya teman-teman yang di satu komunitas yang positif yang tetap mensupport ya Bro ya. Jadi itu Iya, juga betul. itu juga yang membantu proses recovery-nya jadi lebih Ya, cepat, lebih cepat. gitu ya. Oke, brother sister, terima kasih. Jadi ini sharing saya hari ini, semoga bermanfaat, kita tetap sehat, stay strong, dan stay healthy. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC kita yang luar biasa, Ibu Kiki. Halo, oke. Wow, terima kasih banyak Ibu Retno. Itu lengkap banget, jelas banget. Saya benar-benar jadi lebih fresh lagi tahu mengenai pH ya kan, mengenai oksigen dan juga sharingnya dari Ibu Hera yang luar biasa, Pak Firdaus yang tambah ganteng Pak. Selamat Pak ya, luar biasa banget. Jadi ini saya amazing banget ya tadi ngelihat betapa berjuangnya Pak Firdaus dan terbantu sekali dengan produk-produk kita nih. Jadi luar biasa ya kalau misalnya untuk bulan Juni ini kita tuh sebenarnya beruntung banget kita dapat promosi sebenarnya ya dari kayak tadi Pak Firdaus bilang kan beliau bisa beli 5 langsung karena kita memang ada paket-paket yang bisa kita beli untuk mensupport kita punya kesehatan. Jadi ini udah pasti organik banget, bagus banget, udah pasti kita harus punya ya. Kalau misalnya belum sakit ya alhamdulillah gitu. Kalau udah sakit bisa terbantu juga. Jadi bisa di apa namanya? Bisa di-share itunya gambarnya. Ya, oke. Nah, jadi ini promosinya untuk bulan ini sampai akhir Juni nih, harus dimanfaatin ya. Jadi beli 1 Alpha Meta gratis 1 Vitomax, itu gratis juga gratisnya 2 botol Vitomax, itu luar biasa loh, murah banget loh. Harus beli deh cepetan. Terus apalagi Pak? Terus ada 3 Alpha Meta dan 3 set Vitomax itu gratis 7 botol. Wow, itu murah banget ya. Ya, terus ini ada 1 Alpha Spin gratis 4 botol Vitomax. Aduh, ini saya mau udah pasti beli nih kalau belum punya. Ada lagi yang lengkap, Bro, yang paling lengkap tadi. Oh, ini masih ya 1 Vitomax beli 3 botol gratis 1 botol, jadi dapat 4. Terus ada yang beli 6 Alpha Meta dan 6 set Vitomax gratis 10 botol dan 1 botol Alpha Meta. Nah, terus ada beli 1 Alpha Spin, 3 Alpha Meta dan 3 set Vitomax, gratisnya 7 botol Vitomax dan 1 botol Alpha Meta, luar biasa banget nih, baik banget nih ya. Beli 9 Alpha Meta, 9 set Vitomax, gratisnya 15 botol Vitomax dan 2 botol Alpha Meta. Oke, wow masih ada lagi nih, beli 2 Alpha Spin, 3 Alpha Meta, 3 set Vitomax, gratis 9 botol Vitomax dan 2 botol Alpha Meta. Nah, ini yang paling lengkap dan luar biasa yang harus kita punya buat keluarga nih, yang tadi Pak Firdaus punya ya, katanya dia langsung beli 5. Ini gratisnya sekarang nggak tanggung-tanggung Pak Firdaus, kalau beli lagi boleh ya, beli 5 Alpha Spin, gratisnya 1 Alpha Spin Mini dengan 8 botol Vitomax dan 2 botol Alpha Meta, dan ini hadiahnya itu bisa sekitar 14 jutaan loh. Wah, jadi harus buru-buru ya kita beli sampai akhir Juni ini. Jadi Ibu, Bapak, Bro and Sis yang belum punya, boleh langsung segera menghubungi orang-orang yang mengundang. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana cara membelinya. Baik, sekian. Terima kasih sudah berada di Zoom ini dari awal sampai akhir. Saya MC hari ini dengan Kiki. Terima kasih. Selamat malam. Boleh live dari Zoom-nya. Terima kasih.